Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alusius Binsar Surbakti dengan NIM 200466037. Terus ada Desti Nur Oftia dengan NIM 200461122 dan saya sendiri Nurul Fazira Pratama dengan NIM 200466078. Nah, di pertemuan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang perkembangan Minangkabau pada masa periode Orde Baru. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pada masa Orde Lama, sistem demokrasi dalam nagari mencapai titik terendah. Ini berpangkal dari maklumat Presiden nomor 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa struktur lembaga nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari atau DPRN, dan Dewan Harian Nagari. Nah, Wali Nagari menjadi penguasa tunggal dalam nagari karena ia juga sekaligus sebagai pemimpin DPRN dan DHN. Nah, berdasarkan SK Gubernur nomor 50/GP/tahun 1950, selanjutnya nagari akan dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan wilayah. Nah, hal ini menimbulkan keresahan dan tantangan dari masyarakat serta nenek mama pemangku adat. Nah, konferensi nenek mama atau pemangku adat pada tahun 1953 di Bukit Tinggi memutuskan agar pemerintahan nagari dikembalikan. Hasilnya, dengan SK Presiden Republik Indonesia dan melalui SK Mendagri tanggal 7 Februari tahun 1954, pada masa ini timbul gerakan dari masyarakat nagari untuk kembali menghidupkan kerapatan adat nagarinya. Nah, hal ini akhirnya terwujud melalui SK Gubernur nomor 15/GSB/1968 kan kembali hadir dan melanjutkan fungsi dalam nagari. Dukungan resmi Kepresidenan Sumatera Barat terhadap proklamasi terjadi pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan cara menyebarkan selebaran pemaklumatan kemerdekaan yang dilakukan oleh pemuda ke seluruh pelosok Sumatera Barat. Selebaran ini dicetak di kantor Padang Nipo dan percetakan Gazairah. Nah, pola pemerintahan daerah yang disentralisasi pada masa Orde Lama berubah ke pola sentralisasi pada masa Orde Baru. Hal ini membuat pemerintahan daerah menjadi tidak mandiri karena hanya menunggu aturan dari pemerintahan pusat. Nah, pola sentralisasi pada masa periode Orde Baru ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang dimana undang-undang ini berisikan tentang pemerintahan desa yang membuat istilah nagari menjadi hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau mau tidak mau harus rela meninggalkan istilah nagari yang mereka cintai dan beralih ke tatanan kehidupan masyarakat pedesaan. Nah, materi selanjutnya adalah perihal peristiwa yang berlangsung di Minangkabau pada masa Orde Baru. Nah, yang pertama adalah perhatian Soeharto terhadap masyarakat Minangkabau. Nah, peristiwa PRRI sendiri menjadi trauma sejarah yang menyakitkan nih bagi orang-orang Minangkabau pada masa lalu. Terus, pada awal masa Orde Baru masih banyak masyarakat Minangkabau yang takut melihat tentara. Jadi, ada kritis keminangan dari segi kebudayaan. Setelah masuki periode Orde Baru, Minangkabau termasuk kawasan yang disenangi oleh Soeharto. Meskipun Soeharto berasal dari golongan tentara, ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat Minangkabau berhasil terobati sedikit demi sedikit. Nah, pada saat Soeharto membentuk kabinet pun, ada saja orang Minang yang duduk sebagai menteri di dalamnya. Nah, di awal periode Orde Baru, Awaluddin Jamin yang berasal dari Minang berasal menduduki jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja. Nah, Soeharto menunjuk mereka semua karena belajar dari masa silam yang dimana sepertiga di antara pelaku pejuang kemerdekaan tidak terlepas dari tokoh-tokoh Minangkabau. Nah, rasa sayang Soeharto terhadap masyarakat Minangkabau juga diwujudkan dalam wujud pembangunan fisik. Nah, pada periode Orde Baru berhasil mengukir sejarah
mengenai kemajuan pembangunan di Minangkabau. Pada periode Orde Baru, Soeharto dan Minangkabau seperti menyatu karena mempunyai musuh bebuyutan yang sama, yaitu PKI. Nah, yang kedua adalah kerusakan sistem internal. Kerusakan sistem internal di Minangkabau pada periode Orde Baru ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Selain itu, kerusakan sistem internal di Minangkabau pada masa Orde Baru juga disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah dalam menetapkan Jorong sebagai komponen pemerintahan terendah. Nah, dengan adanya kebijakan itu, maka negari sebagai kesatuan politik teritorial atau genealogis menjadi terpinggirkan. Nah, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, silakan teman-teman berikan di kolom di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.